Berjumpa lagi dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala sesuatu yang baik yang Engkau kurniakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau mampukan kami, menuntun kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mampukan hamba sehingga boleh menyampaikan firman kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah lain." Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang kepada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena itu, begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang kepada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan aku akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih." Amin. Tema pembacaan kita pada hari ini yaitu lalai merawat, rusak akibatnya. Lalai merawat, rusak akibatnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merawat hati tentu saja bukan perkara yang mudah. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Contohnya, zaman sekarang ibu-ibu berlomba-lomba mengoleksi tanaman-tanaman hias yang harganya mahal.
Ketika sudah punya tanaman kesayangan, tentunya harus berusaha payah merawatnya seperti menyiram, memberi pupuk, atau mengamati tanaman tersebut, dan lain sebagainya. Tetapi jika lalai dalam merawatnya, tentu tanaman tersebut bisa rusak atau bahkan bisa mati. Sama halnya dengan hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Hati yang tulus bisa menjadi hati yang jahat ketika tidak waspada dalam merawatnya atau tidak menjaganya dengan baik. Bisa saja sedikit godaan langsung goyah. Seperti godaan untuk tidak beribadah, atau tidak mengambil bagian dalam pelayanan ketika ditunjuk, atau lain sebagainya. Salomo sendiri memulai perjalanan imannya dengan baik. Hatinya begitu tulus mencintai Tuhan, namun karena ia tidak mampu mempertahankan kesetiaannya kepada Allah, dan ia telah melanggar perjanjian dengan Tuhan karena hatinya berpaling kepada Allah lain, akibat kecintaannya kepada perempuan-perempuan asing. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita harus tegas dalam merawat hati kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita memberi celah terhadap dosa untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Tentu kita tahu bahwa kita dalam manusia berdosa, tetapi jangan sampai kita terus memberi celah terhadap dosa untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Mungkin saja pada saat itu Salomo merasa bahwa bersahabat dengan banyak perempuan tidak akan mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan, sehingga Salomo membuka hatinya dan akhirnya secara perlahan ia mulai meninggalkan Tuhan. Padahal dari situ, sejak itu Salomo mulai meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita merawat hati kita dengan baik terhadap Tuhan dan kuatkan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau mengampunkan kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Firman-Mu mengajarkan kami untuk terus merawat hati kami. Kiranya kami menjadi umat yang taat, terus merawat hati kami terhadap Tuhan, tulus mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami terus berada di dalam tangan dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Engkau tetap menuntun mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, aktivitas mereka, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Engkau memberkati jemaat Immanuel Batakan dalam pelayanan dan semua yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menuntun kami di jemaat Immanuel Batakan. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya ini ya Tuhan, kerinduan kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku